قد القادر بمثل العربي وعليه تفضل مشكورا. صلوا على محمد. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Allah ya Maha Esa, Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa tiap hari dan masa. Ya hamba yang sangat hina dari air yang hina, hidup di dunia benar penuh dengan bencana. Ya beri taufik hidayah untuk taat setia, beri ilmu ma'rifat, yakin dan istiqamah. Ya Rabbi bil Mustafa, amin ya Allah, amin ya beri taufik hidayah untuk taat setia, beri ilmu ma'rifat, yakin dan istiqamah. Ya Rabbi bil مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك في الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك في الخلق كلهم. يا ربي Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan abna Rasulullah, anak cucu Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad yang bernasab sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
ahina filal Habib Ali dan Abidin bin Mustafa al-Waqqas. Maka Allah bituli hayati. Kita doakan beliau panjang umurnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan ilmu agamanya, Allah berikan keberkahan dalam ilmu agamanya, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya dunia dan akhirat dengan berkat kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Syekhul Majlis ahina filal Ustaz Ismail bin Abdul Razak, Al-Ustaz Muslim, dan kepada tamu undangan Al-Ustaz Bigogo, Al-Habib Muhammad Hajjat, dan para hadirin hadirat pecinta baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Langkah kalian dari rumah ke mushola ini, ke rumah Allah Ta'ala ini, bertafakur kepada Allah, bertawajuh kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah, berselawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Pasti dosa-dosa Allah ampunkan. Pulang kalian dari mushola ini ke rumah kalian masing-masing, dosa-dosa Allah ganti hasanat, barakat, darajat. Allah kabulkan hajat-hajat kalian dunia wal akhirah dengan berkatnya rumah Allah, dengan berkatnya majlis maulid baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Di hari yang indah ini, di pagi yang indah ini, Yaumul Ahad, di hari Minggu ini kita berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertahlil kepada Allah, kita bertahmid kepada Allah, kita beristighatsah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita bertawajuh kepada Allah. Agar kenapa? Agar hati kalian dipenuhi dengan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kalian penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kalian penuh dengan cahaya ma'rifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kalian, hidup saya, hidup kalian, hidup ibu-ibu, hidup bapak-bapak, hidup anak-anak muda, anak-anak kecil selamat di dunia dan akhirat dengan tuntunan syariat baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersyukur atas anugerah yang agung, yaitu nabiku dan nabi kalian Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Dalam kitab Minhajus Dawi karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Zaid bin Ibrahim Al-Smith, beliau berkata, afdalul lail, semulia-mulianya malam, seagung-agungnya malam, seindah-indahnya malam, sebercahaya-cahayanya malam, semulia-mulianya malam hingga ila yaumil qiyamah, yaitu malam kelahiran afdalul lail bi lailatul maulid sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan mulianya malam kelahiran baginda Maulana Muhammad, dengan mulianya keagungan malam kelahiran baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita mengenal Al-Quran, kitab kita mengenal Islam, agama kita mengenal Allah Ta'ala Tuhan kita mengenal hari-hari yang mulia berkat lahirnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mengenal Lailatul Jum'ah, kita mengenal Lailatul Qadar, kita mengenal turunnya malaikat di bulan nuzulul Quran, di bulan Ramadan 17 Ramadan. Kita mengenal bulan Lailatul Qadar malam yang agung di bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan Allah turunkan para malaikat-malaikat hingga di akhir sepertiga Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, di ganjil-ganjil Ramadan, para malaikat-malaikat turun di muka bumi ini. Semuanya berawal dari lahirnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila kita tidak dilahirkan baginda Maulana Muhammad, tidak ada sosok Nabi Muhammad Allah hidupkan di alam dunia ini, kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal iman, tidak mengenal Islam, tidak mengenal Al-Quran, dunia ini hancur lebur, dunia ini penuh dengan kemaksiatan, dunia ini penuh dengan kebejatan. Dengan tuntunan Sayyidina wa Maulana Muhammad, kita mengenal hukum Allah, syariat Allah, mengenal akhlak-akhlak
Muhammad, anugerah yang terindah dari Nabi Muhammad, dan kalian tergolong menjadi umat yang selamat, menjadi umat baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Guru Mulia Al-Fakir berkata tentang agungan baginda Maulana Muhammad. Nanti di yaumil kiamah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, anak-anak gadis, nanti di yaumil kiamah, di yaumul ba'ats, saat ada alis di atas kepala kalian. Di saat itu kaumnya Nabi Adam alaihissalam bisa sahabatnya Nabi Adam alaihissalam, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam bisa sahabatnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi-nabinya Bani Israel? Nafsi ummati, masing-masing wahai umatku. Karena kenapa? Karena di saat itu wasilah hanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Karena di saat itu adalah wasilah untuk Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semua para nabi tidak bisa berikan syafaat kepada umatnya, kepada kaumnya. Karena kenapa? Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Nabi Adam alaihissalam malunya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam alaihissalam di saat Allah perintahkannya mendekatkan buah khuldi kepada oleh iblis, hingga Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa makan buah khuldi. Allah turunkan Nabi Adam di kota Jazirah India, yaitu di bawah bukit Himalaya, hingga Siti Hawa Allah turunkan di kota Saudi Arabia, yaitu di kota Jeddah. Jeddah itu dari kata nenek-nenek. Perempuan yang pertama kali turun di Saudi Arabia, manusia makhluk Allah Ta'ala, yaitu Siti Hawa alaihissalam. Cuman mendekati buah khuldi, memakan buah khuldi, Allah pisahkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ribuan tahun tidak berjumpa dengan istrinya. Kalian umat Nabi Muhammad, bangun tidur kalian maksiat, tidur kalian maksiat, pagi kalian maksiat, siang kalian maksiat, malam kalian maksiat. Kalian diterima tobatnya karena kalian umat baginda Maulana Muhammad. Nabi Adam, pemimpin para nabi, penghulu para nabi, berbuat satu dosa, memakan buah khuldi. Allah turunkan di bukit Himalaya, di kota India, Siti Hawa di kota Jeddah, berjumpa ribuan tahun hingga beliau berdua berjumpa di bukit Jabal Rahmah. Kalian tiap hari berbuat maksiat sama Allah Ta'ala, Allah tidak telanjangkan kalian punya tubuh, Allah tidak buka aib kalian, Allah jaga aib kalian, Allah muliakan kalian punya tubuh. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa Allah turunkan di muka bumi dalam keadaan telanjang. Satu, berbuat maksiat memakan buah khuldi. Kalian umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang agung, umatnya Sayyidina awwalin wal akhirin, yaitu nabi kalian Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kalian menjadi umat baginda Maulana Muhammad. Dengan adanya maulid baginda Maulana Muhammad sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Rasulullah, katakan ya Muhammad kepada hambaku, kepada umatmu, barang siapa mereka ingin mendapatkan kasih sayang aku, cinta dari aku, pengampunan dari aku, barokah dari aku, darajat dari aku, hajatnya Allah kabulkan. Fattabi'uni, ikuti kekasihku baginda Maulana Muhammad. Orang yang nanti mulia di akhir hayatnya, di masa hidupnya menghidupkan syariat baginda Maulana Muhammad, mengajarkan hukum Sayyidina wa Maulana Muhammad, mengajarkan adabnya baginda Maulana Muhammad, mengajarkan sunnah-sunnah baginda Maulana Muhammad, hingga mereka makin takut kepada Allah, makin berharap kepada Allah. Itulah para aulia Allah Ta'ala Sholihin yang fotonya kalian pajang di rumah-rumah kalian. Mereka menjadi mulia karena mereka menghidupkan syariat baginda Maulana Muhammad. Mereka menjadi agung karena mereka menghidupkan sunnah baginda Maulana Muhammad. Kalian tawasul kepada mereka, disampaikan tawasul kalian kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa kata Rasulullah? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata baginda Maulana Muhammad. Hidupku bermanfaat untuk para sahabatku, meninggalku bermanfaat untuk umatku. Kalian tiap hari Kamis, amalan kalian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama-ulama salaf
mensunahkan puasa Senin dan Kamis. Kenapa ada puasa Senin dan Kamis? Puasa Senin karena hari lahir baginda Maulana Muhammad. Puasa Yaumul Khamis, kata ulama-ulama salaf, karena amalan umat Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Muhammad ibadah asar di hari Kamis. Hari Jumat di saat khotib diri di antara dua mimbar sampai amalan kalian kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala sholat. Pikirkan kita berdarul wani wa saudaraku, pikirkan bila tiap hari Kamis amalan kalian lahir, amalan kalian menghidupkan syariat Nabi Muhammad, amalan kalian menghidupkan hukum Allah Ta'ala Nabi Muhammad, gembira senyum memandang kalian. Dan Nabi Muhammad akan memberikan keberkahan kepada kalian di alam dunia. Nabi Muhammad hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai semua amalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila amalan kalian baik, Nabi Muhammad bersenyum gembira bersyukur kepada Allah Ta'ala punya kalian. Bila amalan kalian tiap hari Kamis dilaporkan kepada baginda Maulana Muhammad dalam keadaan maksiat, sayyi'at, dalalah, mukhalafat, Nabi Muhammad menangis minta ampun kepada Allah. Sayang dan cinta Nabi Muhammad kepada kalian. Apa yang kalian korbankan untuk baginda Maulana Muhammad? Kalian lihat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad bila berlapah di saat disiksa orang-orang kafir Quraisy untuk keluar dari agamanya Muhammad. Apabila berlapah itu hanya untuk Nabi Muhammad. Saat yang kalian orang-orang kafir Quraisy mencincang tubuhku sekecil-kecil daging, tetap aku akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikaitkan bila punya badan, dikaitkan dengan batu yang besar, dalam keadaan sakit, tetap menyebut Allahu Ahad Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat disiksa oleh kafir-kafir Quraisy tetap beriman kepada baginda Maulana Muhammad. Agar kenapa? Agar ini iman, agar ini Islam, agar ini syariat sampai kepada umat akhir zaman, yaitu aku dan kalian umat baginda Maulana Muhammad. Ada Suhaib bin Khattab di saat lakinya dibunuh, istri anaknya dibunuh, perempuan keluarga dia ingat dengan ditusuk oleh orang kafir Quraisy, tetap dia beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Sekarang umat akhir zaman digadaikan imannya untuk kepentingan dunia, digadaikan imannya untuk amplop. Kalian lihat di Cianjur itu kota santri. Saya sama Habib Bahari Halim Smith kaget kota santri jadi kota orang-orang yang murtad, jadi kota orang-orang LGBT, jadi orang kota yang banyak perzinahan dan minuman keras. Di situ banyak makam-makam keramat, banyak pesantren, karena kiai-kiainya tidak menyampaikan kebenaran, tidak menyampaikan al-ma'ruf nahi munkar. Jika itu warga berapa desa hidup berdampingan, satu laki-laki suami istri, laki-laki suami istri, dua laki-laki ini gay suami istri, lesbi begitu juga. Terus ada perzinahan germo-germo menjual anak-anak gadis, kiainya diam dikasih amplop. Jika Allah turunkan bala di Cianjur, karena kenapa? Mereka menantang syariat baginda Maulana Muhammad. Dengan adanya Maulid kalian bangkit, hidupkan syariat Nabi Muhammad, hidupkan kebaikan Nabi Muhammad, hidupkan kelembutan Nabi Muhammad, dan hidupkan juga ketegasan baginda Maulana Muhammad. Dari kampung kalian maksiat, kalian tegur, kalian kasih tahu, kalian bilangin dengan baik-baik, nggak bisa juga kalian bentak, nggak bisa juga kalian hancurkan. Itu syariat baginda Maulana Muhammad. Udah nggak bisa juga baru selama-lamanya iman doain dan dapat hidayah. Nggak bisa kita langsung doain dapat hidayah, nggak bisa. Tegakkan syariat Nabi Muhammad, ajak mereka untuk kembali kepada Allah, ajak mereka untuk takut kepada Allah, ajak mereka mengenalkan sunnah baginda Maulana Muhammad. Bila nggak bisa juga, sampaikan yang hak yang tegas. Kalau ente masih bermaksiat, ayo usir dari kampung ini. Begitu juga maksiat, gambar usir dari kampung. Hingga di kampung terjaga, hingga di banyak bala bencana, kebanyakan umat Nabi Muhammad menantang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terlihat tahun baru. Berapa banyak itu orang Islam, umat Nabi Muhammad, mereka bukan suami istri naik motor konvoy, yang ciuman di jalanan, yang berpelukan di jalanan, yang di mall bukan suami istri berpelukan, udah kayak layaknya suami istri. Bebas syariat Yahudi, bebas syariat kufar. Jangan salahkan, ini angin makin kencang, ini laut makin menaik ke atas, ini banyak musibah kebakaran, hujan gak berhenti dengan
angin topan. Jangan sampai kampung kita dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama terdahulu ngadain maulid tujuannya satu, untuk kita dengan Nabi Muhammad dan hidupkan kampung itu dengan kampungnya Nabi Muhammad. Pada kampungnya Nabi Muhammad itu kampung madani, itu kampung nabawi. Anak-anak mudanya akhlaknya baik, orang tuanya menjadi panutan, kedua uswah, orang tua yang masya Allah, orang tua yang menjadi panutan, anak-anak muda yang sopan, yang berakhlak, perempuan-perempuan muda yang menjaga auratnya, ibu-ibu yang menjaga lisannya, bapak-bapak yang menghidupkan mushola, menghidupkan majlis taklim, anak-anak muda yang majlis taklim. Orang-orang dulu begitu bikin maulid baginda Maulana Muhammad. Jangan maulid dong, duduk hidupin maulid. Setelah saya maulid mau belajar ngaji. Masih ada Ustaz Ismail, orang alim, orang yang ngerti ilmu alat mau sorof, orang yang bisa ngajarin kitab kuning. Ambil warisan beliau, ambil warisan Nabi Muhammad lewat beliau, agar kalian tersambung dengan baginda Maulana Muhammad. Karena saya, Ustaz Ismail, Ustaz Muslim, Haji, Ustaz Widodo, yang lain sudah pada tua, tinggal nunggu waktunya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda kan ngerti hukum Allah, anak-anak muda kan ngerti syariat Nabi Muhammad. Jangan harap ini Islam bakal jaya, jangan harap ini Islam bakal mulia. Anak-anak muda yang maksiat, anak-anak muda yang munkar, anak-anak muda yang syai'at, dolaran, nggak ngerti hukum Allah, nggak ngerti syariat Nabi Muhammad. Hancur itu kampung, hancur itu wilayah, karena anak-anak muda yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalian lihat ulama-ulama terdahulu, di mana Abdullah bin Mubarak yang mengarang kitab Zuhad mau haji. Ini terakhir buat kalian, cintanya orang-orang terdahulu kepada keluarga baginda Maulana Muhammad. Abdullah bin Mubarak ingin berangkat haji dari negeri Syam, membawa rombongan kulit-kulitnya sekitar 100 orang sampai 200 orang. Dilihat ada seorang perempuan dengan akhlak yang bagus, dengan aurat yang bagus, tertutup dari kepala sampai kakinya, hingga bentuk tubuhnya tidak kelihatan, wajahnya tidak kelihatan, dan anak-anaknya lagi korek-korek sampah mengambil daging bangkai. Hingga Abdullah bin Mubarak takjub lihat seorang perempuan ini turun dari kudanya, bertanya kepada perempuan ini, "Ya perempuan, kau sedang apa?" Perempuan ini tidak menjawab karena menjaga akhlak baginda Maulana Muhammad. Masalah adab di Nabi Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi? Adab dari Rabbi wa adab katibi. Sebaik-baiknya adabnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mendidik anak cucunya dengan adabnya baginda Maulana Muhammad. Hingga ini Syarifah ini menjaga adab, menjaga akhlak, menjaga syariat rakyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Abdul bin Mubarak bertanya kepada perempuannya, "Perempuan, kau sedang apa mengorek-korek sampah?" Diam perempuan ini. Hingga dia akan ditanya, "Sedang apa kau mengorek-korek sampah?" "Aku sedang mengambil daging yang sudah menjadi bangkai ini." Apa kata Imam Abdullah bin Mubarak? "Itu bangkai. Bila kau makan menjadi haram buat keluargamu." Ini Syarifah berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Wahai Abdullah, wahai Imam, buat engkau haram, buat aku halal." Bingung ini orang ahli fikih, orang ahli hadis, orang ahli Quran, orang ahli tafsir, orang ahli nahwu sharaf. Kok bingung ini seorang perempuan berkata, "Buat engkau haram, buat diriku halal." Hingga bertanya lagi Abdul bin Mubarak, "Kok buat engkau halal?" "Tahukah engkau wahai Imam, aku punya anak yatim 3 di rumah. Yang satu aku bawa, yang 2 masih kecil di rumah. 3 hari 3 malam tidak makan dalam keadaan lapar. Di kota Syam ini dingin wahai Imam. Anakku tiap hari menangis dalam keadaan lapar." Hingga ini Abdul Mubarak melihat ini Syarifah menangis. Kalau ini Syarifah bertanya, "Siapa namamu wahai perempuan?" "Aku Fatimah ibn Fulan, ibn Fulan, ibn Fulan, ibn Fulan, ibn Ali bin Abidin, ibn Sayyidina Husain, ibn Fatimah Zahra, wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Takjub nih langsung jatuh dari dirinya. Karena melihat ini cucu Nabi Muhammad lagi ngambil bangkai, lagi ngambil daging yang haram untuk kasih makan anaknya di rumah. Kadang-kadang miskin, dalam keadaan lapar, tidak minta-minta kepada umat Nabi Muhammad yang lainnya. Ini yang mesti ditiru wahai habaib, wahai Syarifah, wahai cucu Nabi Muhammad. Dan kau pernah minta-minta dengan umat Nabi Muhammad. Nenekmu menjaga kehormatannya, memakan bangkai untuk anaknya. Karena mereka menjaga darah
hatinya baginda Maulana Muhammad. Hingga ini imam menangis bagian Syarifah keluarga Nabi Muhammad. Seorang Imam Abdullah bin Mubarak kerjanya memotong kayu-kayu hingga mendapat upah dikumpulin malamnya ngajar. Hingga bertahun-tahun uang dikumpulin, dia ingin berangkat haji bersama muridnya. Ini uang dalam kantong dinar dikasih kepada Syarifah. Aku tidak berangkat haji, aku hadiahkan untuk kau Syarifah dan anak-anakmu. Apa yang kata Syarifah? Wallahi kami dahmi Rasulullah, kami abdi Nabi Rasulullah, kami darah daging Nabi Muhammad, anak cucu Nabi Muhammad, tidak pernah meminta-minta atau menerima sedekah karena haram buat diri kami. Dijaga kehormatan keluarga baginda Maulana Muhammad. Tinggal di Abdul Muar bilang ini ada hadiah. Bagaimana nanti keadaanku di alam barzakh bila aku lihat anak cucu Nabi Muhammad memakan bangkai? Bagaimana keadaan wajahku menghadap kakekmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tinggal diterima ini haji oleh Syarifah, dibuang itu daging bangkai, diberikan daging yang baru. Imam ini nggak berangkat haji, pulang ke rumahnya. Rombongan muridnya berangkat ke Mekah, ke Madinah. Sampai di Mekah dan Madinah, lagi tawaf Abdullah bin Mubarak, lagi ziarah ke makam Nabi Muhammad. Keluar tangan Nabi Muhammad, man sofa aliman, fa'al sofa hani. Barang siapa orang mencium tangan orang soleh, mencium tangan orang alim, seakan-akan dia mencium tangan baginda Maulana Muhammad. Ini semua jamaahnya Abdullah bin Mubarak melihat dalam keadaan sadar tangannya Nabi Muhammad keluar dari makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi umrah lihat Abdullah bin Mubarak, lagi wukuf di Arafah lihat Abdullah bin Mubarak. Hingga pulang ini jamaah haji setelah haji ke kota Syam ke rumah Abdullah bin Mubarak. Hingga Abdullah bin Mubarak ini bilang kepada jamaahnya, haji mabrur wahai imam, hajimu diterima, dan semua jamaah haji yang ada di kota Mekah dan Madinah diterima berkat dirimu wahai imam. Bingung Abdullah bin Mubarak, aku tidak berangkat haji. Kau lihat sendiri uangku kuserahkan untuk Syarifah. Aku tidak ada bekal lagi untuk berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Aku pulang ke rumah. Hingga wallahi kata jamaahnya, aku melihat kau wahai imam lagi tawaf di Ka'bah. Aku lihat kau lagi ziarah ke makam Nabi Muhammad. Hingga keluar tangan Nabi Muhammad dari makamnya memegang wajahmu wahai imam. Aku lihat kau lagi wukuf di Arafah. Aku lihat kau lagi jumpa. Demi Allah, aku tidak berangkat haji. Hingga semua makin banyak orang-orang bertasang turun Abdullah bin Mubarak yang berangkat haji. Hingga imam tak kuat dengan menyambut orang-orang gembira dengan hajinya Abdullah bin Mubarak. Pingsan Abdullah bin Mubarak langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah bin Mubarak, kau memuliakan ikraman wa ihtiraman ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau memuliakan, menghormati anak cucuku kata Rasulullah. Aku minta kepada Allah agar malaikat menggantikan sosok seperti dirimu lagi tawaf di Ka'bah. Aku minta kepada Allah sosok malaikat mirip wajahnya lagi wukuf di Arafah dirimu Abdullah bin Mubarak. Hingga wallahi benar tanganku keluar dari magamnya, aku pegang itu malaikat yang wajahnya menyerupai dirimu karena aku cinta kepada engkau wahai Abdullah bin Mubarak, dan engkau bersama aku nanti di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hilang dari golongan orang-orang alim, ini yang hilang dari golongan para masyayikh, ini yang hilang dari golongan ahlul bait baginda Maulana Muhammad. Mereka tidak menjaga kehormatan, kemuliaan kakeknya. Yang alim juga nggak tahu diri, nggak memuliakan anak cucu Nabi Muhammad. Kalau kalian orang-orang alim tidak memuliakan anak cucu Nabi Muhammad, nggak bakal diterima kalian punya muamalah, tidak akan diterima kalian punya ibadah, tidak akan diterima kalian punya puasa, tidak akan diterima kalian punya umrah, karena satu menyakiti anak cucu baginda Maulana Muhammad dan juga habaib. Dan kau Syarifah, kau anak cucu Nabi Muhammad, kau muliakan umat Nabi Muhammad, kau jaga kehormatanmu, jangan kau pernah meminta-minta. Kau dagang, kau tijarah, kau kerja, kau muliakan umat Nabi Muhammad agar kakekmu bangga punya cucu seperti kau. Bila kau tukang minta-minta, kakekmu nggak bangga. Kakekmu nih, KTP, kakekmu yang langsung ini, bapakmu punya orang tua nggak bangga punya cucu ke kau. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kakekmu bangga, Nabi Muhammad mau bangga, kau ajarkan syariat Nabi Muhammad, kau ajarkan akhlak Nabi Muhammad.
Muhammad, kau ajarkan dakwahnya Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bangga kepada dirimu. Itu makna maulid. Saya cuma mengingatkan di akhir zaman banyak bala bencana karena kenapa dosanya para orang-orang alim, dosanya para habaib, dosanya para kiai, dosanya para ustaz. Diam dengan kezaliman, diam dengan kemaksiatan. Dosanya umat Islam, dosanya umat Nabi Muhammad. Senang dengan yang haram, senang dengan yang maksiat, senang dengan saingan dolalah. Dosanya para pejabat yang sering makan uang rakyat, dosanya orang-orang yang besar, pemimpin-pemimpin yang mengambil hak rakyat. Tiga banyak bala bencana. Jangan ente pikir aman ini Citayam, jangan ente pikir aman ini Bogor, jangan ente pikir aman Jakarta. Kalau Allah tenggelamkan, hancur semuanya kita. Yang baik mati, yang buruk mati, yang soleh mati, yang soleh mati, yang buruk mati, semuanya mati. Yang orang taat mati, yang maksiat mati. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula? Apa yang kita banggakan di hadapan baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan adanya maulid, girah kita dakwahnya Nabi Muhammad kalian hidupkan di kampung kalian. Jadi kalian semua subhanal yawm rijalul qad, pemuda-pemudi sekarang akan menjadi pemimpin yang akan datang. Pemuda-pemudinya soleh, pemuda-pemudinya alim, pemuda-pemudinya takwa. Insyaallah menjadi pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang berharap kepada Allah. Hingga makmur ini di Indonesia, makmur ini di Citayam, makmur ini semua belahan dakwah Nabi Muhammad dari Maghrib wal Masyriq dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibu-ibu, bila kau ingin bertemu dengan Sayyidah Fatimah Zahra, jaga auratmu, jaga lisanmu, jaga pendengaranmu, jaga budi pekertimu agar kau meninggal berjumpa dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Nanti ibu-ibu di Siratul Mustaqim, jembatan Siratul Mustaqim yang pertama kali lewat Sayyidah Fatimah Zahra. Setelah Nabi Muhammad lewat, Sayyidah Fatimah Zahra lewat. Itu malaikat berkata kepada orang-orang yang di jembatan Siratul Mustaqim, tundukkan kepala kalian karena anak Nabi Muhammad ingin menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim. Di dunia mulia, yaumil qiyamah mulia. Karena kenapa? Menjaga syariat bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu jaga syariat Nabi Muhammad, jaga hukum Allah. Bakti sama suamimu, ajak suamimu jadi imam yang baik, ajak suamimu jadi imam yang soleh. Bimbing kau untuk takwa, bimbing kau untuk beribadah kepada Allah, bimbing kau jauh dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau suamimu tidak mau bertanggung jawab, suamimu akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kalian sebagai makmum tidak sampaikan hak suami kalian, suami, anak kalian, cucu kalian abadah dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Keluar dari syariat baginda Maulana Muhammad. Ajak suamimu menjadi murabbi, ajak suami menjadi imam yang soleh, hingga anak-anakmu menjadi qurratul ain baginda Maulana Muhammad. Anak-anak yang menjadi penghuni mata hatinya Rasulullah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah akan mengangkat derajatmu di dunia wal barzakh yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, mudah-mudahan kita semua selamat di alam kubur, mudah-mudahan kita semua selamat di yaumil qiyamah. Di saat kita dibangkitkan di yaumil ba'ats, di saat itu hadirna Rasulullah, di saat itu hadirna Rasulullah. Datang Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad memanggil kalian, ya umat tidak mau jannah. Karena nanti yang pegang pintunya surga, kunci surga Nabi Muhammad. Bila kalian dipanggil oleh Nabi Muhammad, kalian akan bahagia selama-lamanya. Bila kalian dipanggil oleh Nabi Muhammad, kalian akan celaka selama-lamanya. Kita minta dengan berkah oleh Nabi Muhammad, hidup kita di alam dunia bikin senang Nabi Muhammad, di alam barzakh berjumpa Nabi Muhammad, ila yaumil qiyamah dibangkitkan bersama Nabi Yuna Muhammad dalam naungan cahaya Allah, dalam naungan cahaya Nabi Muhammad. Cahaya ini dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam hingga ke Nabi Sis, hingga ke Nabi Ibrahim, hingga ke Nabi Ismail, hingga ke kepala leluhurnya Rasulullah, ke Abdul Manaf, ke Qusay, ke Hasim, ke Abdul Muttalib, ke Sayyidina Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad. Yaitu cahaya yang agung, yaitu cahaya yang mulia,
Dengan cahaya ini hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan cahaya ini hati kalian tenang, hati kalian bahagia, yaitu cahaya afdalu wa ghulluh anna nabiyuna min qablih la Tajidul iman, membaharui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadirkan lisan dan hati kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalian akan beruntung meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kalimatuha alayya nahya wa alayha namut wa alayha nub'atu insyaallah. Insyaallah ta'ala minal amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa linal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Minta sama Allah berkat Rasulullah kabul hajat-hajat kita. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ikuti saya ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isfalana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi aqama dhikrana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah الذي أنعم علينا نعمة الإسلام والإيمان بسيدنا محمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة سيدنا محمد. ثم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في مصلى الشهداء ببركة سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد مشيئة الله صلاة والسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عما بعد. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا
minasyahidin wa syakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap yang kami muliakan para alim ulama, para habaib, para asatizah, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah sebegitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan habaib kita, kiai kita, ulama kita, tokoh masyarakat kita senantiasa diberikan pemeliharaan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan keberadaan beliau di tengah-tengah kita tentunya menambah keberkahan majelis kita di pagi hari ini insyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada guru mulia kita Syekhul Jami Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Ismail bin Abdul Razak, Mata'ala Allah bidul hayati, mudah-mudahan beliau sehat afiat panjang umur, Al-Ustaz Ahmad Widodo, Al-Habib Muqsid, dan masih banyak lagi yang belum bisa kami sebutkan. Namun tidak mungkin kita tidak mencintai dan menghormati beliau. Mudah-mudahan mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang Allah kumpulkan kita dalam satu forum dan satu momentum yang alhamdulillah insyaallah ini adalah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kedatangan kita ke sini adalah untuk membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing, melainkan Allah berikan kepada kita Islam wal iman yang kokoh, ketakwaan yang kokoh, dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah SAW. Karena hadirnya kita, duduknya kita tidak lain untuk sebagai target kita. Tidaklah ini diadakan acara yang mulia Maulid Nabi Muhammad SAW, maka targetnya adalah Allahu ghayatuna wa rasuluhu qudwatuna. Bagaimana kita menjadikan momentum yang indah ini, target utamanya adalah Allahu ghayatuna, Allah Subhanahu wa taala target utama. Mudah-mudahan pulang dari sini makin takut sama Allah, makin takwa kepada Allah, makin taat kepada Allah. Karena tidak mungkin kita bisa takut dan takwa kepada Allah tanpa melalui gerbangnya Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, target utamanya adalah Ar-Rasulu qudwatuna. Mudah-mudahan sepulang kita dari acara yang mulia ini, kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai panutan kita dan uswah kita dalam kehidupan kita insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup betul-betul di zaman yang luar biasa fitnah. Kita hidup betul-betul di zaman yang membutuhkan hidayah dari Allah. Kita hidup di zaman yang betul-betul harus betul-betul mampu menjaga diri kita dan keluarga kita dari rahmat fitnah dunia dan agama. Sebagaimana Allah menyinggung dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Maka tidak ada benteng yang paling kuat dalam diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, terkecuali kita bentengi dengan mencintai dan mengenal siapa Nabi Muhammad. Kalau ini berhasil, maulid yang kita adakan, walaupun sederhana, namun dengan ketulusan kita, dengan keikhlasan kita, baik para panitianya, baik para gurunya, maupun hadirin yang hadir, dalam satu niat yang mulia, ya Allah, jangan kau pulangkan kami, melainkan kau luruskan niat. Kalau ada di antara kami, ya Allah, yang niatnya masih belum lurus, maka ya mughalibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan keadaan hati kami, maka teguhkanlah hati kami di jalan yang kau ridhai. Yang kedua, kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pulang dari sini ingin betul-betul membuktikan cinta besar kita, karena bukti kecil di dalam forum ini, bukti kecil dan bukti besar tak kala kita pulang ke rumah kita masing-masing dalam kehidupan nyata kita, maka disitulah bukti besar kita kepada Rasulullah SAW dengan cara azam yang kuat, untuk bertekad yang kuat,
untuk membentengi diri kita dengan mengamalkan sunnah dan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian insya Allah acara yang sederhana ini, namun kalau kita luruskan niat kita betul-betul minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah kita memperingati kelahiran Maulid Nabi Muhammad, maka insya Allah segala urusan kita, segala problematika kehidupan kita, segala kegundahan kehidupan kita, yang kegundahan tersebut, problematika tersebut menghalangi khusyuk ibadah kita kepada Allah, maka akan diganti dengan ketenangan, ketenteraman, keberkahan. Maka tidak ada jalan dan tidak ada solusi yang paling tepat untuk kita mendapatkan ketenangan, keberkahan hidup kecuali kita menghidupkan syariat Islam, kecuali kita menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad, kecuali kita kembali kepada ajarannya Nabi Muhammad, kecuali kita kembali kepada tempat-tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Husain Al-Habsyi dengan tegas dan lantang. Beliau mengingatkan kepada kita, maka jangan sampai nasihat yang beliau sampaikan kepada kita hanya menjadi testimoni belaka, hanya menjadi satu tontonan belaka. Beliau adalah zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hikmah dan pembelajaran yang beliau sampaikan dengan tegas. Kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mudah dengar nasihat dan mudah pula mengamalkan, ya Allah. Karena berapa banyak orang dengar nasihat, berapa banyak orang hadir maulid, berapa banyak orang menemui ulama-ulama yang masya Allah. Namun permasalahannya bukan di ulama, permasalahannya bukan di majelis. Semua permasalahannya ada pada diri kita. Permasalahannya ada pada diri kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita. Pada insan ada nafsi basirah. Yang tahu persis kekurangan kita di mata Allah hanya Allah dan diri kita sendiri. Maka jadikanlah momentum Maulid ini sebagai estafet, sebagai mahaddatul tahawur, sebagai stasiun perubahan. Kita sadar bahwa kita datang kemari membawa dosa besar. Kita sadar kita datang kemari membawa kesalahan yang besar, khususnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak dosa yang kita lemparkan kepada Rasulullah, berapa perbuatan kita yang justru membuat nangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun inilah momentum yang tepat, momentum untuk kita merubah kekurangan kita, merubah daripada kesalahan kita. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Sibtul Durar, beliau menegaskan kepada kita. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama besar yang maulidnya baru saja kita baca, Sibtul Durar. Ada Al-Habib Ali Al-Habsyi, hidup kurang lebih 100 tahun, 120 tahun yang lalu. Beliau seorang ulama mujaddid dari golongan zuriyah, dari golongan ahli bait. Mujaddid adalah artinya pembaharu dalam Islam. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala terbitkan orang-orang model beliau itu satu abad sekali, setiap 100 tahun sekali. Nah, Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam manaqibnya luar biasa. Bagaimana beliau menjadi seorang sosok ulama yang bukan hanya saja memberikan ilmu agama, tapi mencontohkan bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW. Maka sekelas para aulia, sekelas para ulama yang betul-betul mamlu'ah qulubuhum bi mahabbat Rasulillah, yang hatinya penuh dengan cinta kepada Rasulullah. Mereka itu sampai-sampai tidak ada hijab antara dirinya dengan Rasulullah. Apa maksudnya? Mereka bukan hanya mudah mimpi Rasulullah, tapi mereka mudah bertemu, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan wujud yang total. Ini maqamnya Masya Allah, al-arif billah, orang-orang yang tahu bagaimana bermuamalah kepada Allah, orang-orang yang tahu bagaimana siapa Tuhannya Allah, yang betul bagaimana tidak meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Bahkan statement dari salah satu wali, yaitu tepatnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau katakan, ma fa'altul makruh wala hamadtu bi fi'il makruh. Saya nggak pernah, ini para aulia maksudnya, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh, apalagi terbesit mau melaksanakan yang makruh.
Sekarang yang makruh apa coba? Ini nggak usah dijawab ya. Ya maafin kalau saya tanya dijawab maafin. Ini enggak, kita ini jauh sekarang. Yang begitu tuh maksud yang saya mau sampaikan, yang model begitu aja masih tidak pede dengan amaliyah, masih tidak percaya bagaimana nasib saya di hadapan Allah nanti. Lah kita ini ya Allah, lebih banyak dosa yang kita perbuat, lebih banyak kedustaan yang kita lakukan, namun kita santai sekali. Bahkan orang-orang seperti beliau, salah satunya kita punya datuk Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang daripada Ratib Al-Attas. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Imam Abu Musa Al-Mursi. Beliau katakan, "Law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat 'ain ma'adatu nafsi minal muslimin." Seandainya saja, bayangkan juga, hilang sekejap mata saja, tidak ada Rasulullah dalam pikiran saya, maka saya tidak akan pernah menganggap diri saya seorang muslim. Allah. Kelasnya, kelas. Itu kelasnya mereka. Kita di hati majlis maulid aja masih gak ingat Rasulullah. Kita di majlis maulid aja di rumahnya Rasulullah masih jauh dari ingat Rasulullah. Yang kita ingat handphone kita, yang kita ingat urusan di luar musola kita, yang kita ingat bagaimana urusan duniawiyah kita. Padahal ya ikhwan rahimakumullah, wallahi solusi untuk mendapatkan keselamatan hidup dan dunia adalah bagaimana kita membawa nur Nabi Muhammad dalam diri kita, membawa cahaya dalam keluarga kita, membawa ajaran Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Singkatnya, acara maulid ini bukan tujuannya baca maulid, kemudian makan nasi kebuli, kemudian pulang tanpa ada oleh-oleh yang kita bawa. Diadakan maulid untuk kita berbenah diri, diingatkan lagi oleh ulama untuk kita konsentrasi kepada Rasul, untuk kita fokus kepada Rasul. Sebagaimana Allah tegaskan kepada kita, dikatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian ngaku cinta kepada Allah, nggak ada yang kita nggak ngaku cinta kepada Allah. Kita semua mulut kita mengatakan nahnu nuhibbullah, kita cinta kepada Allah. Namun yang sulit dan faktanya kita mempraktekkan, membuktikan omongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya jawabannya jauh dari Rasulullah. Seandainya kita betul-betul menghidupkan syariatnya Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, betul-betul kita adakan Rasulullah di dalam rumah tangga kita, di dalam pasar kita, di dalam kantor kita, di dalam kenegaraan kita, ajarannya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, maka tentu jawabannya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Apa maksudnya amal saleh? Amal saleh adalah mengikuti ajaran Rasulullah. Amal saleh adalah menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Amal saleh adalah ikhlas kepada Allah. Amal saleh adalah lurus tawajuh kepada Allah. Nah, kalau itu kita kerjakan, maka Allah akan berikan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kita akan diberikan kehidupan yang bagus, kehidupan yang berkah. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidupnya berkah? Siapa di antara kita yang ingin hidupnya sulit? Tidak. Semua ingin hidupnya berkah. Namun kita ini sulit untuk mengatakan kepada diri kita bahwa jalan yang paling benar adalah kembali kepada Allah. Jalan yang paling tepat adalah kita ikuti ajarannya Rasulullah. Maka momentum ini adalah momentum undangan Rasulullah. Momentum ini adalah momentum yang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hamba Allah yang ada di sekitar sini, kita terpilih oleh Allah. Kita terpilih oleh Allah untuk sampai kepada telinga kita, kepada hati kita, kepada mata kita. Kita mendengar syariatnya Rasulullah, kita masuk ajarannya Rasulullah, kita melihat cucu dan pewarisnya Rasulullah. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa dibayar. Ini adalah suatu hal yang wajib kita syukuri. Maka niatlah dari sekarang
Yang tahu kekurangan kita di hadapan Allah tentunya bukan guru kita, bukan suami atau istri kita. Kita ini hanya menutup diri kita dengan bungkusan yang indah, pakai imamah, pakai biji, pakai jilbab. Dan insan wa ala nafsihi basir, yang paling paham atas kekurangan diri kita, diri kita. Maka nikmat yang banyak orang lupakan, yang kita kalau mau membalas jasanya Rasulullah enggak membayar. Salah satunya contoh saja, satu saja. Kalau bukan karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau munajat kepada Allah, beliau katakan, Allahumma ustur uyuba ummati. Ya Allah, tutuplah aib keburukan umat. Wallahi laula doa Rasulullah, kalau bukan karena doanya Rasulullah, tidak mungkin kita bisa bersama. Tidak mungkin kita bisa saling menghormati, karena Anda tahu keburukan saya dan sebaliknya saya tahu juga keburukan Anda. Satu dengan lain kita saling melihat aib kita. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita ini semua bawa dosa. Yang bicara lebih banyak dosanya ketimbang yang lain. Kita ini semua bukan nabi dan rasul, banyak dosa. Namun pertanyaannya, seberapa besar untuk kita kembali kepada Allah? Seberapa besar momentum-momentum yang indah kita manfaatkan menjadi batu loncatan untuk kita taubat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan maulid ini sebagai tontonan belaka. Jangan jadikan maulid ini sebagai testimoni belaka. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan, ya Allah, tutuplah aib-aib umatku. Namun subhanallah, doa ini berlangsung bukan hanya di dunia saja, sampai barzakh, bahkan sampai akhirat, bahkan sampai padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis sahih dikatakan memanggil setiap hamba Allah satu persatu dengan namanya, bukan dengan bin bapaknya lagi, tapi dengan nama kita, ya Ali Zainal Abidin binti Fulana, dipanggil nama kita dengan nama ibu kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, semua umat manusia dipanggil dengan ini. Muslimnya, non muslimnya, semua dipanggil dengan panggilan ya Ali Zainal Abidin binti Fulana. Kenapa? Agar Allah Subhanahu wa taala tidak mempermalukan kita kalau kita dilahirkan dari perempuan saja. Berkat siapa? Berkat Rasulullah. Rasulullah saja tidak mau mempermalukan kita di hadapan orang, tapi kita setiap hari mempermalukan Rasul di hadapan orang. Kita ngaku umatnya Rasulullah, namun kita jauh dari Rasulullah. Kita ngaku kepada umatnya Rasulullah, namun kita jauh mengajarkan anak ini kita syariatnya Rasulullah. Namun Rasulullah selalu memikirkan kita. Jadi singkatnya, siapa orang yang paling cinta kepada kita? Siapa orang yang paling sayang kepada kita? Siapa orang yang paling peduli kepada kita? Bukan orang tua kita. Orang tua kita dinyatakan di dalam Al-Quran, Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua lari. Hanya satu, ana laha. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu di mizan, menunggu di haud telaga Al-Kautsar, menunggu di Siratal Mustaqim. Tidak akan masuk ke dalam surga sampai saya betul-betul memastikan umat saya semua selamat dalam 3 hal yang betul-betul riskan. Siapa itu semua? Rasulullah. Lantas kita datang maulid, apakah kita tidak rindu? Kita hadir maulid, apakah kita tidak terbuka untuk membenahi diri kita, membenahi masyarakat kita, membenahi akhlak kita? Ya ikhwan, kita akan kembali menghadap Allah. Kita akan menangis menyesal, sesal. Berapa tempat yang mulia kita injak, berapa tempat yang mulia kita hadiri. Namun pertanyaannya, berapa manfaat yang bisa kita ambil dari acara tersebut? Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, seorang muhaddits, ulama besar, marja' al-ulama di zamani, tokoh besar, Sayyid Muhammad Abuya al-Maliki, guru dari semua kiai yang ada di Indonesia. Beliau mengatakan, man lam yantafi bil munasabat fahuwa mahrum. Siapa orang yang tidak mampu mengambil hikmah, manfaat, pembelajaran dari momentum-momentum yang baik, maka orang tersebut terhalang dari kebaikan yang Allah akan berikan. Datang Ramadan, dia gak ibadah di bulan Ramadan, dia gak puasa di bulan Ramadan, sampai na'udzubillah min dzalik, keluar bulan Ramadan dosanya masih utuh, belum
tuanya pun naudzubillah min dzalik. Dia punya orang tuanya justru menyebabkan dia masuk ke neraka jahanam. Bukan justru orang tuanya menyebabkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang sayyid tabi'in, beliau tak kalah ditinggal wafat oleh ibundanya. Beliau nangis terseduh-seduh. Sampai para murid-muridnya bingung dan heran. Ya Imam, engkau mengajarkan kami harus sabar dalam musibah, sabar. Apakah engkau tidak menerima ketentuan Allah? Apakah engkau tidak rela dengan keputusan Allah bahwa ibumu telah diambil oleh Allah? Apa kata sang imam? Saya menangis bukan semata saya ditinggal oleh ibu saya, tapi saya menangis bahwa pintu gerbang surga saya sudah diambil oleh Allah. Ya teman-teman, kita ini punya orang tua di rumah. Kalau Anda bisa memuliakan guru-guru Anda, bisa memuliakan daripada wali-wali yang Anda ziarah. Ibu kita di rumah 70.000 lebih afdal daripada wali yang kita ziarah. Jangan sia-siakan mereka. Jangan sia-siakan mereka. Makanya kita hadir maulid untuk kita pulang dari sini makin dekat sama Allah, makin takut sama Allah, makin cinta sama Allah, makin sadar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan bukan untuk main-main, kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, berbenah diri dengan ikhlas, dengan tulus. Sabar ya ikhwan. Dunia ini darul taklif, dunia ini penuh cobaan dan ujian. Jangan justru ujian yang datang kepada kita justru melemahkan ibadah kita kepada Allah. Justru makin kuat agar Allah mendengar rintihan malamnya kita dalam tahajud kita. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bil masaib yasma' tadarru'ahu." Apabila aku mencintai hamba-Ku, maka aku akan berikan ujian, bukan musibah, masaib, masaib. Musibah silih berganti. Tujuannya apa? Agar aku mendengar rintihan tangisan dia kepada Allah. Berapa lama kita tidak menangis kepada Allah? Berapa lama kita tidak menangis kepada Allah? Berapa waktu yang kita buang kita tidak munajat kepada Allah di malam hari? Ya ikhwan, kematian telah menunggu kita. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah rahmatul abrar, beliau katakan, "Kam min fata asbaha wa dhahikan wa qad rusijat akfaluhu wa huwa la yadri." Berapa banyak di antara kita pagi ketawa-tawa, sore ketawa-tawa, malam ketawa-tawa, tiang gembira, kita nggak sadar kain kafan kita sedang dijahit buat kita. Ya ikhwan, jadikan maulid adalah mahabbatul tahawul, stasiun perubahan. Berubahlah diri kita. Kalau ada di antara kita yang hadir maulid belum bisa menjadi orang yang istiqamah dalam sholat, wallah, kita azam kepada Allah, jangan kau pulangkan kami ya Allah ke rumah kita masing-masing, melainkan kau menjadikan kami orang-orang ahli sholat. Ya Allah, andai saja kita ada di antara kita yang masih suka dusta, suka bohong, terutama kepada anak istrinya, kepada keluarganya, kepada siapapun. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu berkata jujur ya Allah, zahiran wa batinan ya Allah. Ya Allah, andai saja di antara kita ada yang masih malas-malasan hadir ke majlis ta'lim ya Allah. Ya Allah, kami sadar majlis ta'lim ilmu agama adalah tempat yang paling mulia setelah daripada amal yang wajib. Ya Allah, berikanlah himmah yang kuat, himmah yang besar, agar kami mudah melangkahkan jiwa raga kami ke majlis-majlis ta'lim untuk belajar daripada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, andai saja di antara kita ada suami-suami yang belum bertanggung jawab jadi imam yang baik buat anak dan istri-istri, buat anak dan istri. Ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini berkat maulid Rasul. Ya Allah, berikanlah cahaya yang kuat, cahayanya Rasulullah, agar kami bisa mengantarkan anak istri kami ke jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, andai saja ada di antara kita istri-istri yang belum salehah, taat berbakti kepada suaminya, mudah-mudahan pulang dari sini berkat maulid Rasul menjadi istri-istri yang takut kepada Allah, hormat kepada suami-suaminya. Ya ikhwan rahmatullah, kita akan menghadap kepada Allah, kita akan pulang kepada Allah. Dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat meninggal. Dunia adalah tempat kita capek, dunia adalah tempat kita ibadah kepada Allah. Dunia untuk membuktikan darul jaza, darul amal, wal jaza fil akhirah.
Kita di sini disuruh bekerja, menabung amaliyah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti al-akhirat darul jaza. Akhirat adalah tempat pembalasan. Kita dikasih atas apa yang kita tuai benih dari dunia. Jangan tinggalkan amaliyah kita, jangan tinggalkan sholat, jangan berbohong sama orang, jangan hasud sama orang. Cintai siapapun. Pandanglah mereka dengan pandangan rahmat. Tebarlah kasih sayang. Hidupkan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan tunggu mulai dari kampung kita, dari ulama kita, mulai dari kita. Insya Allah, andai saja semua yang hadir, semua bertekad kuat untuk kembali kepada Allah, taubatan nasuha, berkat Rasulullah SAW, maka insya Allah kampung kita, Depok, Bogor, dan Indonesia, berkat antum, berkat kita semua. Kalau kita tawajuh kuliah, khalis, betul-betul ikhlas, totalitas kepada Allah, wallah, disabab kita, semua dampaknya akan menyebar kepada Nusantara. Insya Allah. Inilah tujuan diadakan maulid. Tujuan diadakan maulid bukan hanya melihat ulamanya, bukan hanya makan nasi kebulinya, tapi kita betul-betul mampu menutupi, menambah daripada kebocoran-kebocoran akhlak yang ada di dalam diri kita, zahir kita. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfara lahumur rasulu lawajadallaha tawwabar rahima." Coba renungi ini ayat. Apakah Allah tidak cinta sama kita? Apakah Allah betul-betul Maha Rahman dan Rahim kepada kita? Bahwa zatnya Allah, sifatnya Allah tidak ganas, bahwa sifatnya Allah tidak luas. Allah lebih betul-betul yang maha penyayang, maha pengasih, bahkan maha lembut kepada kita. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berbuat zalim dan banyak berbuat dosa kepada diri kita, ya Allah. Enggak seandainya. Memang setiap hari kita berdosa, ya Allah. Dengan lembutnya kalimat Allah, seandainya kalian Allah bisa saja menegur kita, hai para pengikut iblis, hai para pengikut hawa nafsu, hai para pendosa. Wajar, Allah Tuhan kita. Namun Allah singgung dengan kalimat yang indah, seandainya, ya Allah, bukan seandainya. Kami mengakui ya Allah, muqassirin wadlimin ya Allah, banyak kekurangan, banyak kekhilafan ya Allah. Kita bukan seandainya ya Allah, setiap saat kita berdosa kepada Rasulullah, setiap saat kita berdosa kepada Engkau ya Allah, setiap saat amanah yang Kau berikan anak istri kami abaikan ya Allah. Kami tidak menjalankan inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami jauh dari mana itu ya Allah. Kami mampu mengatakan kami cinta kepada Rasulullah, namun kami tidak punya bukti untuk membuktikan ya Allah. Bukan seandainya ya Allah, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahum, seandainya kalian banyak dosa, ja'uka. Kalau kita paham bahasa Arab, ada kaful khitab. Kaf artinya ja'uka, datang kepada engkau, hadir tengah-tengah kita, selalu ada dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW. Siapa dia? Rasulullah SAW. Rasulullah terpisah dengan kita jasadnya saja, namun ajarannya, nurnya, syariatnya tidak pernah terpisah dari kita. Tidak pernah terpisah dari kita. Allah Subhanahu wa taala kata, ja'uka. Kalau kita banyak dosa, seandainya kita banyak dosa, maka silahkan datang, kalian datang kepada Rasulullah. Karena kalau kalian memohon ampun atas kebesaran Rasulullah, niscaya pasti aku ampun kata Allah. Karena siapa? Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pangkatnya Rasulullah, Habibullah. Dalam riwayat dikatakan sahabat berdebat satu dengan lain. Kata sahabat yang satu, tahu kan manusia siapa yang paling mulia? Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan manusia pertama. Kata sahabat yang satu, tidak. Manusia yang paling mulia adalah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam
mendapatkan julukan kalimullah, juru bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat yang lain, tidak. Yang mulia adalah Nabi Ibrahim karena dijuluki Khalilullah. Tidak, kata sahabat yang lain. Yang paling mulia adalah Nabi Isa karena dijuluki Ruhullah. Kemudian Rasul mendengar perdebatan tersebut. Apa Rasulullah? Apakah Rasulullah dengan akhlak? Aku yang paling mulia. Rasulullah dengan lembutnya sadaqtu. Betul kalian apa yang kalian katakan. Namun inna ana habibullah wala fakhr. Ketahuilah, namun saya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhr, bukan untuk tujuan sombong. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan seluruh manusia akan berada di dalam bendera nanti yaumil qiyamah. Ya ikhwan rahimakumullah, kita punya Rasulullah. Kita punya Rasulullah, bahkan di tengah-tengah wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Allah yang mengatakan wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kita bersama Rasulullah. Rasulullah enggak alpa dari kita. Itulah yang dikatakan law ghaba anni Rasulullah tarfat 'ain ma'adatu nafsi min nafsi. Inilah artinya. Kita jangan gaib dari syariatnya Rasulullah. Kita jangan luput dari ajarannya Rasulullah. Kita jangan luput dari sunnahnya Rasulullah. Hidupkan kembali kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, seandainya kalian banyak berbuat dosa maka datanglah kepada siapa? Rasulullah sallallahu ja'uka, bukan ja'uka, datang kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullah, kemudian kita mohon ampun kepada Allah sebagaimana tadi kita baca maulid Rabbi waghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Andai saja kita renungi itu bacaan ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah berkat Nabi Muhammad, sungguh mengalir air mata dalam lubuk mata kita karena banyak dosa yang kita lakukan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya fastaghfirullah wastaghfirullah Rasul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi ini, saat ini menyampaikan permohonan ampun kita kepada Allah. Ya Allah, umatku di musalla syuhada ya Allah sedang kumpul untuk aku ya, sedang kumpul meninggalkan waktu keluarganya, semuanya kegiatannya untuk aku ya Allah. Mereka berkumpul membawa kesalahan, membawa kehinaan, membawa dosa. Kemudian mereka yastaghfirun alayka bijahi ya Allah. Mereka memohon ampun kepada Engkau dengan kebesaran aku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wajadallaha tawwabar rahimah. Kita akan mendapatkan kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwan rahimakumullah, jadikanlah maulid yang indah ini adalah untuk perubahan kita kembali kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Taubat dan nasuha. Kemudian perbaiklah hubungan kita dengan orang rumah kita. Maafkanlah kesalahan orang yang pernah zalimin kita. Itu bukti kita kepada Allah. Dirikanlah perintah Allah SWT. Hidupkanlah majlis-majlis ta'lim. Sambunglah tali silaturahmi. Tebarlah kasih sayang dan senyum. Hidupkanlah sunnahnya Rasulullah. Maka insya Allah itulah bukti besar kita di luar daripada mushola ini. Insya Allah itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan membawa hikmah yang pelajaran yang besar buat kita, dan kita doakan mudah-mudahan ya Allah, Allah menjadikan yang mutasyari'in syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu menjalankan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan minal mutasallimin bi sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Allah menjadikan minal mutatabbi'in bi tariqah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zidna ilman nafi'an. Berikanlah kepada kami ilmu yang besar, ilmu yang banyak, yang bermanfaat buat kami. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Bijahi habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, urusan dunia kami ya Allah, agar kami bisa ibadah dengan tenang, dengan khusyuk ya Allah. Ya Allah, Kau kumpulkan kami di rumah-Mu ya Allah. Kau kumpulkan kami ya Allah di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau pulangkan kami ya Allah, melainkan yang paling utama ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, sampaikan ya Allah salam kami kepada
Kami mengaku banyak dosa ya Allah. Kami mengaku banyak kekurangan ya Allah. Ya Allah, ustaz kami, guru kami mengumpulkan kami ya Allah untuk kembali kepada jalan Allah, kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berilah kepada kami kekuatan ya Allah. Berikanlah kepada kami istiqamah ya Allah. Jadikanlah sisa umur hidup kami ya Allah dengan keimanan, ketakwaan, istiqamah di jalan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleh. Ya Allah, jadikanlah masyarakat kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat maradiyah, umat yang Engkau ridai ya Allah. Bimbing kami ya Allah, berilah taufik kepada kami, berilah kekuatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Bayarkanlah hutang-hutang kami ya Allah. Berikanlah jodoh yang saleh dan saleh ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang banyak yang halal ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakit keluarga kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, terutama penyakit hati kami ya Allah. Penyakit hati, penyakit ria, penyakit sombong, penyakit hasud, penyakit-penyakit yang justru akan menyiksa kami selama-lamanya di yaumil qiyamah ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha mampu, Engkau yang maha indah, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang ya Allah. Sayangilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau matikan kami ya Allah kecuali kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah sebagaimana Nabi katakan, innal a'mala bi khawatimiha, sungguhnya amal dilihat ujungnya ya Allah. Maka kami berikanlah ujung kami yang baik ya Allah, yang ridha ya Allah. Wafatkanlah kami dengan indah ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya Allah. Kirim kami dengan mudah ya Allah. Kami, orang tua kami, istri, suami, anak-anak kami, saudara kami, keluarga kami, sahabat kami, semua ya Allah masuk surga bersama-sama ya Allah dengan layak ya Allah. Jangan Kau adab di kubur kami ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah kubur kedua orang tua kami menjadi raudhah min riyadil jannah ya Allah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir hasil maksud bijahi habibikal Mustafa, dengan kebesaran kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya amjadal majidin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.